Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kania Hardian dari kelas 11 IPS 1 Mandua Model Pekanbaru. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk membuat video pembelajaran tentang materi hudud. Hudud adalah bentuk jamak dari kata had yang berarti pencegahan. Sedangkan secara istilah hudud adalah hukuman-hukuman pencegahan tertentu yang ditetapkan Allah sebagai sanksi hukuman untuk mencegah manusia dari melakukan tindak kejahatan. Hudud yang akan kita bahas dalam bab kali ini adalah pertama, zina, qazaf, mencuri, meminum khamar, dan merampok. Perbedaan hudud dan qisas adalah sebagai berikut. Pertama, zina. Zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji terlarang karena zatnya tanpa adanya syubhat dan disenangi menurut tabiatnya. Status hukum zina adalah haram menurut firman Allah surat Al-Isra ayat 32. Dasar penetapan hukum zina. Berikut dasar-dasar yang dapat digunakan untuk menetapkan bahwa seseorang telah berbuat zina. Macam-macam zina dan hadnya. Pertama, zina muhsan. Zina muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Had dari melakukan zina muhsan adalah rajam, yaitu dilempari batu. Perlu diingat, batu tidak boleh terlalu besar dan tidak boleh terlalu kecil. 2. Zina ghairu muhsan. Itu adalah zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah. Hadnya adalah dicambuk sebanyak 100 kali. Adapun hukuman pengasingan, para ahli fikih berselisih pendapat. Dalil yang menegaskan bahwa pezina ghairu muhsan dikenai cambuk 100 kali dan pengasingan adalah firman Allah dalam surat Nur ayat 2. Hikmah diharamkannya zina. Pertama, memelihara dan menjaga keturunan dengan baik. Kedua, menjaga harga diri dan kehormatan manusia. Ketiga, menjaga ketertiban dan keteraturan rumah tangga. Keempat, memunculkan rasa kasih sayang terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan sah. 2. Qazaf. Qazaf secara bahasa artinya melempar dengan menggunakan batu. Menurut istilah, qazaf artinya penisbatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain kepada perbuatan zina. Hukum qazaf adalah haram menurut firman Allah surat Nur ayat 23. Had qazaf. Had bagi pelaku qazaf adalah cambuk sebanyak 80 kali. Allah berfirman pada surat Nur ayat 4. Syarat-syarat berlakunya qazaf. Gugurnya had qazaf. Had qazaf dapat gugur apabila salah satu dari 3 hal di bawah ini terjadi. Hikmah dilarangnya melakukan qazaf. Pertama, menjaga kehormatan diri seorang di mata masyarakat. Kedua, agar seorang tidak begitu mudah melakukan kebohongan. 3. Agar si penuduh merasa cerah. 4. Menjaga kehormatan pergaulan antar anggota di masyarakat. Kelima, mewujudkan keadilan di kalangan masyarakat. 3. Meminum khamar. Secara bahasa, khamar artinya penutup akal, sedangkan secara istilah khamar adalah segala jenis minuman atau selainnya yang dapat memabukkan dan menghilangkan fungsi akal. Rasulullah bersabda dari Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, setiap minuman yang memabukkan itu khamar dan setiap minuman yang memabukkan itu haram.
Hukum minuman keras. Minuman keras diharamkan dalam setiap agama yang ada. Di antara dalil yang menegaskan haramnya khamar adalah firman Allah surat Al-Maidah ayat 90-91. Had minum khamar. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW dari Anas bin Malik, dihadapkan kepada Nabi Muhammad seseorang yang telah meminum khamar, kemudian beliau menjilidnya dengan 2 tangkai pelapah korma kira-kira 40 kali. Para ulama berpendapat bahwa mengenai jumlah pukulan bagi peminum khamar. Hikmah di dalamnya diharamkannya minum khamar. Masyarakat terhindar dari kejahatan seseorang yang diakibatkan pengaruh minum khamar. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari berbagai penyakit. Masyarakat terhindar dari siksa kebencian dan permusuhan yang diakibatkan oleh pengaruh khamar. Menjaga hati agar tetap bersih, jernih dan dekat kepada Allah. 4. Mencuri. Secara bahasa, mencuri adalah mengambil harta atau selainnya secara sembunyi-sembunyi, sedangkan secara istilah adalah mengambil harta orang lain dari penyimpanannya yang semestinya secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Praktik pencurian yang pelakunya diancam dengan hukuman had harus memenuhi syarat berikut. Pembuktian praktik pencurian. Had mencuri tidak dapat dijatuhkan sebelum tertuduh praktik pencurian benar-benar diyakini secara syara'. Perlu diingat, jika terdakwa pencurian menolak tuduhan tanpa disertai sumpah, maka hak sumpah berpindah kepada penuduh. Had mencuri. Had dari praktik pencurian adalah potong tangan sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 38. Teknis pelaksanaan had pencurian yang lebih detail dijelaskan Rasulullah dalam hadisnya. Berdasarkan hadis tersebut, sebagian ulama di antaranya Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa had mencuri mengikuti urutannya sebagai berikut. Sebagian ulama lainnya di antaranya Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad berpendapat bahwa hukuman potong tangan dan kaki berlaku sampai pencurian kedua, sedangkan untuk pencurian ketiga dan seterusnya hukumannya adalah takzir, yaitu hak hakim untuk memberikan hukuman. Nisab barang yang dicuri. Para ulama berpendapat terkait nisab barang yang dicuri. Menurut mazhab Hanafi, nisabnya adalah 10 dirham. Menurut jumhur ulama, nisabnya adalah 3 dirham perak. Adapun tentang harga dinar atau harga dirham selalu berubah. 1 dinar emas diperkirakan seharga 10-12 dirham. Pencuri yang dimaafkan. Ulama sepakat bahwa pemilik barang yang dicuri dapat memaafkan pencuri selagi belum sampai ke pengadilan. Namun apabila telah sampai ke pengadilan, maka hak pencuri pindah dari hak hamba ke hak Allah Subhanahu wa taala dan tidak dapat gugur walau dimaafkan oleh pemilik barang curian. Hikmah had bagi pencuri. Pertama, seorang tidak akan dengan mudah mengambil barang orang lain. Seorang akan memahami betapa hukum Islam benar-benar melindungi hak milik seseorang. Menghindarkan manusia dari sikap malas. Lima, perampok, penyamun, dan perompak.
Penyamun, perampok, dan perompak adalah istilah yang digunakan untuk pengertian mengambil harta orang lain dengan menggunakan kekerasan atau mengancam pemilik harta dengan senjata disertai dengan pembunuhan. Perbedaan antara ketiganya adalah penyamun dan merampok ada di daratan dan perompak ada di lautan. Dalam praktik fikih, menyamun, merampok, dan merompak termasuk ke dalam hirabah atau penghadangan di jalan. Elemen-elemen perampok, penyamun, dan perompak. Pertama, melakukan penyerangan dan penghadangan. Kedua, dengan cara kekerasan dan paksaan. Ketiga, korban terhalang jalan dan tidak dapat meneruskan perjalanannya. Keempat, baik menggunakan senjata tajam atau tidak, berkelompok ataupun sendiri. Hukum penyamun, perampok, dan perompak. Kejahatan merupakan kejahatan besar. Selain merampas harta orang lain juga menggunakan praktik kekerasan. Jika perampasan sampai membunuh korban, maka dosanya akan lebih besar lagi. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 33. Had perampok, penyamun, dan perompak. Hal ini didasarkan pada surat Al-Maidah ayat 33. Dari ayat di atas, para ulama bersepakat bahwa had perampok, penyamun, dan perompak berupa potong tangan dan kaki secara menyilang, disalib, dibunuh, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Jumhur ulama sepakat bahwa hukuman yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah bersifat tauzi'i. Berikut simpulan akhir pendapat mayoritas ulama terkait hak perampok, penyamun, dan perompak. Perlu diingat bahwa hukuman mati terhadap perampok, penyamun, dan perompak yang membunuh korbannya berdasarkan had, bukan kisos, sehingga tidak dapat gugur walaupun dimaafkan oleh keluarga korban. Perampok, penyamun, dan perompak yang bertaubat. Apabila bertaubat setelah ditangkap, tidak dapat mengubah sedikit pun ketentuan hukum had yang ada padanya. Namun, jika mereka bertaubat sebelum tertangkap, seperti menyerahkan diri atau menyatakan bertaubat dengan kesadaran sendiri, maka had dapat gugur. Berdasarkan firman Allah ayat 34 surat Al-Maidah. Ayat ini menunjukkan bahwa had yang merupakan hak Allah dapat gugur jika bersangkutan bertaubat sebelum tertangkap. Hikmah pengharaman merampok, penyamun, dan perompak sama dengan pengharaman mencuri. Terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman semua terkait materi hudud. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.